Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryojati, syukur alhamdulillah kembali lagi dengan kami tim Suryojati. Saat ini kami ingin melakukan mediumisasi untuk menggali sejarah daripada Eyang Sunan Bungkul. Siapakah beliau, nama asli beliau siapa, kemudian siapa kira-kira guru beliau dan keturunannya, sekaligus mengungkap benarkah Eyang Sunan Giri itu merupakan menantunya, seperti itu ya. Kita akan coba untuk mengundang gaib yang positif, khotam yang positif yang ada atau mendiami di makam Eyang Sunan Bungkul. Masa simpun siapa ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Bismillah. Ada satu energi yang cukup kuat yang ingin menjumpai kita. Sosoknya ada di sekitaran sini. Bismillah, kita buka saja. Biarkan coba masuk, barangkali ada komunikasi ya. Sebelum khotam dari Eyang Sunan Bungkul, ada satu energi yang cukup kuat yang berada di tempat ini, mungkin juga ingin berkomunikasi dengan kita. Bismillah. Bismillah. Masuk lebih dalam, bismillah. Bisa kita berkomunikasi. Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah. Sepertinya jin muslim ya.
Boleh duduk Mbak. Ya, kuasai tubuh anak ini. Jadi ini tadi kita ingin menarik satu sosok dari yang Sunan Bogor, tapi ada satu energi yang cukup kuat tadi ya, yang mungkin ingin berkomunikasi lah dengan kita. Oke, saya akan coba untuk membangun komunikasi dengan beliau. Paring asma sinten, Mbah? Namanya siapa, Mbah? Namanya? Siapa? Boleh dikeraskan suaranya? Naga? Mohon maaf, kurang keras sedikit. Waduh, gak jelas ya. Sosok panjenengan seperti apa, Mbak? Nogo. Oh, sosoknya naga. Asalnya dari mana, Mbak? Sosok beliau naga. Dalam? Dari Datuk. Sinten ngapunten, boleh dikeraskan sedikit, kurang jelas. Oh, dari Kedaton Giri. Alhamdulillah. Oh, yang beberapa kali mengawasi kami ya waktu kami pulang ya. Oh, oke. Ternyata mengikuti sampai ke tempat ini, alhamdulillah. Panjenengan sampun muslim nggih? Oh. Sudah, alhamdulillah. Ya, memang kemarin waktu kita pulang saya melihat diawasi ya, diawasi. Tadi energinya memang sangat kuat, jadi beliau masuk. Oke. Barangkali ada yang ingin disampaikan kepada kami, Mbah. Mengawasi kami. Iya, oke, alhamdulillah. Bisa berwujud manusia, Mbah, agar lebih nyaman kita komunikasi. Iya. Nanti diulang lagi ya, Jadi ini salah satu naga yang ada di Kedaton Giri ya. Kedaton Giri itu posisinya berada di puncak daripada pegunungan atau gunung di Sunan Giri itu. Alhamdulillah.
Saya ucapkan banyak terima kasih, Mbahnya telah mengawasi kami, juga mau hadir ke tempat kami ini. Ya. Kalau boleh diulang, tadi nama jenengan siapa, Mbah? Nogo siapa tadi? Panggil. Oh, Nogo Giring ya. Nah, kalau di Gresik sendiri kan terkenal dengan nama Nogo Gresik atau Nogo Sri, Mbah. Kenapa juga disandarkan ke panjenengan? Iya, oh, okay. Oh, dari dulu tinggal di tempat itu. Bagaimana, Mbak? Kurang jelas, Mbak. Intinya tetap oke, alhamdulillah, insyaallah. Kami boleh tanya-tanya, Mbah, tentang yang Sunan Giri ini, Mbah. Tentunya Mbahnya juga banyak mengetahui lah tentang beliau. Beliau ini salah satu yang kami yang sangat kami hormati lah sebagai leluhur kami semua ini. Yang pertama, nopo leres, Mbah? Eyang Bungkul itu salah satu mertua beliau. Sunan Bungkul itu yang terkenal dengan nama Sunan Bungkul itu. Oh iya, benar ya. Jadi mertua beliau ada dua ya, Sunan Ampel dan Sunan Bungkul itu. Oh, okay. Sudah datang. Oh, yang dari Bungkul. Oh, yang dari Bungkul sudah datang. Oke, nanti kita akan coba membangun komunikasi dengan beliau. Oh iya, kalau sosok Dwarapala itu siapanya jenengan, Mbak? Sosok yang agak gendut itu bawa gada. Oh, anak buahnya panjenengan ya. Yang jaga di gerbang itu ya mungkin ya. Oh, di dalam. Oh, mau pulang. Iya, oke. Saya ucapkan banyak terima kasih Mbaknya sudah hadir ke tempat ini. Iya.
Semoga nanti yang dari Bungkul biar masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu memang tadi suaranya agak kecil sekali, jadi kurang begitu dengar ya. Makanya saya sampai mendekatkan kuping saya. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Ini kalau yang mau konversi itu tadi ada sayapnya ini. Oke, assalamualaikum. Oke, alhamdulillah. Mbahnya, terima kasih mbahnya telah berkenan hadir ke tempat ini. Nanti sambil suaranya sambil agak keras ya mbak ya, agar kami lebih dengar lebih jelas. Kalau boleh tahu dengan siapa ini saya berhadapan? Ya, saya Joko Sutro. Joko Sutro. Iya. Oh, oke. Panjenengan saking makam Bungkul niku. Ya. Oh, oke. Kami ingin tanya-tanya Mbah mengenai sosok beliau yang Sunan Bungkul ini, terutama tentang nama asli beliau. Sebenarnya beliau itu siapa Mbah? Karena masih sangat simpang siur bagi kami. Nama asli beliau itu siapa Mbah? Yang Mbah ketahui itu. Oke, pripun? Kalau Mbah mau bercerita lah ya tentang barangkali menyebutkan nama beliau yang Sunan Bungkul itu namanya siapa kira-kira Mbah? Ki Ageng. Sinten Mbah? Kurang keras sedikit, ampunten. Ki Ageng. Ki Ageng. Sebentar suaranya. Nah, nggak jelas kok.
Apa yang tadi lagi dilakukan, Mbah? Nama beliau. Ki Ageng Mas Ruti. Ki Mahmudin. Oh, nggih. Mahmudin. Beliau asalnya dari mana, Mbah? Salah satu darah biru. Oh, salah satu darah biru dari Jangan macam oh, salah satu dari kerajaan Majapahit. Tapi di masyarakat kami ya, Mbah, banyak terkenal dengan nama Ki Ageng Supo, Mbah. Kenapa juga gelar beliau? Apa bukan Ki Ageng Supo? Atau ada yang mengatakan Empu Supo gitu? Ki Ageng Supo. Ki Ageng Supo. Dia diangkat murid. Oh, jadi beliau juga namanya Ki Ageng Supo sebelum diangkat murid sama guru beliau ya. Siapa nama guru beliau, Mbah, kalau boleh tahu? Nuruddin. Sinten, Mbah? Mbah Nuruddin. Mbah Nuruddin. Oh, Mbah Nuruddin. Mbah Nuruddin itu di mana waktu itu? Beliau di lokasi mana, Mbah Nuruddin itu? Napa di Surabaya mriku? Iya. Beliau Dapat gelar Kanjeng Sunan Ampel. Oh, jadi Nasruddin itu nama dari Kanjeng Sunan Ampel nggih. Oh, nggih nggih. Sebelum dapat gelar Sunan Ampel, awal nama beliau. dulu masyarakat mengenalnya dengan sebutan Nuruddin. Nuruddin nggih, Masya Allah. Sampai Dapat gelar Raden Rahmat. oh, sampai dapat gelar Raden Rahmat. Masya Allah. Ini sampai akhirnya mendapat gelar. Oh, Masya Allah. Ini baru kami ketahui, Mbah, bahwa Raden Rahmat sendiri ternyata juga gelar, Mbah ya. Gelar. Oh. Oke, ini informasi yang sangat penting sekali. Pasti akan kami catat sebagai sejarah untuk kami. Kemudian yang sebelum akan menjadi murid sebelum masuk, sebelum ketemu sebelum ketemu. sama Sunan Ampel. Oh, Masya Allah. Jadi nama pertama Empu Supo atau Ki Ageng Supo ya, sebelum diangkat murid oleh Sunan Ampel. Termasuk Islam. oh, Setelah beliau masuk Islam, beliau diganti nama sama Kanjeng Sunan Ampel menjadi
Ki Ageng Mahmudi, ya. Din. Mahmudin. Oh, iya iya, alhamdulillah. Kemudian beliau bergelar Bungkul karena tinggal di daerah Bungkul itu, Mbak ya? Iya. Iya. Tugas langsung sama beliau Kanjeng Sunan Ampel. Masya Allah. Oke. Sekaligus diangkat Masya Allah. Oh, boleh. Kalau sudah beribu banyak. Oh, ini biasa. Itu juga dia. Oke, mohon maaf. Ya, alhamdulillah ini sebuah cerita yang sangat penting sekali untuk kami. Kemudian apakah beliau itu seorang empu, Mbak? Empu pandai keris? Iya. Oh. Apa yang terkenal membuat pusaka itu, pusaka-pusaka itu, Mbak? pusaka Majapahit. Oh, di era Majapahit. Oh, Masya Allah. Putra dari mohon maaf tadi putra dari sinten, Pak? Boleh dikeraskan sedikit saja. Mohon maaf. Dari Supo Drio. Oh, alhamdulillah. Tapi apa benar, Mbak? Ada Supondrio, ada Supo Mandrangi. Iya, oh seperti itu. Menguasai pengembangan putra dari Empu Supondrio, nggih. Nggih, nggih, nggih. Saya juga tidak asing dengan nama beliau. Kemudian beliau memiliki anak siapa saja, Pak? Sunan Bungkul itu. Ada. Tadi siapa anaknya kurang? Anak Sunan Bungkul siapa sini? Saya ditakokno asing. Kemudian ada yang saya tanyakan lagi. Barangkali mbahnya mengetahui tentang tarekat yang beliau anut itu. Nopo leres tarekat niku Satoriyah, Mbak? Iya, oh nggih leres berarti nggih. Sunan. Waktu Kanjeng Sunan mau meninggal, beliau Menitiskan menitiskan
Oh, ke Kanjeng Sunan Kiri. Kanjeng Sunan Bogor. Oh, ke Kanjeng Sunan Bogor. Ya, Kanjeng Sunan Bogor. Oh, dari Sunan Ampel dititipkan ke Kanjeng Sunan Bogor. Ini. Turun di menantunya. Di ujung timur. Oh, di ujung timur. Napa di daerah Jember itu, Mbak? Iya. Siapa tadi di Jember tadi ya? Lupa. Astagfir. Pun. Anu ringin telu atau di balung ngono lho. Supaya kula tadi. Nah, siapa jenenge? Duduk. Oh, itu menantu beliau. Iya. Kiai turun di putranya lagi. Setelah itu Turun terus ya. Turun terus. Masih jatuh pada keturunan kekasih seorang hamba Allah ya. Siapa beliau, Pak, yang saat ini, yang sekiranya masih hidup, yang meneruskan ilmu beliau? Ada. termasuk salah satu Siapa itu, Pak? bangsa kami yang mengikuti beliau sampai sekarang. Oh, nggih. Jadi mbahnya juga termasuk murid beliau ya? Bukan. Oh. Ada salah satu Bangsa kami bangsa mengikuti beliau, belajar sama beliau. Saya tahu anak ini. Iya. Biarkan dia mencari sendiri ya. Ya. Mungkin saya clue-nya juga sudah mengetahui mungkin, cuman juga tidak saya bukalah. Kemarin itu saya di makam itu lihat sosok kera putih, Mbak. Sosoknya kera putih waktu itu di pohon. Itu apa penghuni situ atau dari luar?
Oh, dari luar ya. Iya, heeh. Oh, itu dari luar ya. Apa? Barangkali. Apa? Niki. Bismillah. Damel sinten niki, Mbah? Berikan. Oh, berikan pada anak ini ya. sangat mudah mempunyai keturunan. Kalau sudah memiliki keturunan, oke, diberikan ke anak ini ya. Oke, ini namanya apa ini, Mbak? Nanti biar enak untuk memanggilnya. Pusaka apa ini? Panggil Ki Ageng Pleret. Oh, nama pusakanya Ki Ageng Pleret ya. Berbentuk tombak ini, Pak. Insya Allah nanti apabila sudah memiliki keturunan akan saya berikan ke anak ini. Memang kira-kira memang akan ada sesuatu yang terjadi kah? Ya. Atau ini berhubungan tentang anak ini yang selalu diawasi oleh selatan? Iya. Oh. Dari kecil Sudah dari kecil ya. Ya, saya juga merasa kasihan. Ya, ini akibat daripada leluhurnya. Tapi insya Allah anak ini akan saya bimbing agar lebih baik. Insya Allah. Tapi banyak tahu tentang leluhur anak ini kah? Yang positif loh ya, yang dari jalur ayahnya. Sedikit tahu ya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan yang berkenan hadir dan memberikan informasi yang sangat penting sebagai kami, termasuk ya, cerita beliau lah, karena memang belum banyak yang tahu nama asli beliau itu siapa, kemudian dari mana gitu. Jaga tanah Jawa, jaga tanah Jawa, insya Allah dengan tingkah laku ya. Ya, termasuk dengan menguri-nguri budaya ini ya. Tetap lestarikan budaya, ya, insya Allah. karena Jawa Karena Jawa
karena Jawa itu tanah yang tua. tanah yang udah panas. Tanah yang sudah panas. Jangan main-main. Jangan bermain-main. Jangan pernah bermain-main dengan tanah Jawa. Jangan pernah bermain-main dengan tanah Jawa. Oke, ada lagi Mbak sedikit tentang tanah Jawa ini Mbak. Tentang peraturan menikah, dilarang menikah mojo, itu bagaimana Mbak? Apakah itu juga ada hubungannya atau berlaku atau hanya sebuah mitos saja Mbak? Ada lagi yang dihitung ketemu selawe atau ketemu 25 itu. Penemuan manusia. Oh, itu hanya penemuan manusia saja ya. Ya mungkin karena ada yang mojok kemudian Allah memberikan musibah akhirnya diceritakan ya. Itu Kalau masih satu tanah, oh itu kalau masih satu tanah tidak boleh nikah mojok itu Mbak. Satu tanah itu satu desa atau satu kecamatan atau lingkupnya desa. oh satu desa saja ya Mbak ya. Berarti kalau beda desa insya Allah tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya. Karena Setiap tempatnya. tempat itu ada yang jaga. Iya, karena setiap tempat ada yang menjaga. Oke. Jangan takut. Ya. Berarti ketika ada orang menikah seperti menikah mojo, hitungan ketemu 25, itu berarti yang mengganggu ya dari bangsa jin yang di daerah itu tadi. Oh, seperti itu. Bukan dari luar. Bukan dari luar ya. Tapi yang mengganggu bangsa jin yang menempati tempat itu. Oh, oke. Terima kasih banyak telah menjawab. Ini sangat penting sekali buat teman saya ini. Nah, ya karena yang belum nikah ini ada yang takut, ada yang apa ya, terlalu apa ya, terlalu khawatir lah dengan peraturan-peraturan yang dibuat manusia sendiri. Semua Dan diatur sama yang kuasa ya. kuasa. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, banyak pengetahuan yang kami dapatkan. Nggih, monggo. Matur suwun. Nggih, sami-sami. Sami-sami kula nggih ngapunten ingkang kathah. Oh, mboten. Wau nggih memang niat kula undang yen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Oh, ada yang masuk ini. Mau komunikasi dengan baik? Oke, kalau komunikasi dengan baik, saya masukkan. Oke, bismillah. Coba masuk aja, bismillah.
Tidak ada apa-apa. Rasan-rasan bangsaku. Oh, ya kita hanya komunikasi saja tadi dengan sosok tadi yang masuk. Ya kami tidak ada niatan lah untuk membicarakan bangsa Anda. Kami hanya komunikasi saja tadi. Tanya-tanya tentang yang Sunan Bongkul. Banyak sendiri dengan siapa? Nama panjenengan? Sudah duduk saja gini. Kalau boleh tahu siapa mbaknya? Orang ngerti aku. Masya Allah. Nggih, semerap loh. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam-salaman. Oh, gak usah salam-salaman. Ora perlu. Kenapa? Panjenengan sanes muslim? Orang ngerti. Orang ngerti muslim ya? Tadi mbaknya dari mana masuk ke tempat ini tuh? Dari desa sini. Oh, dari makam itu ya, yang pinggir kali. Oh, iya, pusing. Biasa nih ganggu manungsane. Sing biasa nih ganggu manungso. Dari desa sini, Mbak. Memang yang Mbak ganggu itu yang seperti apa sih Mbak? Kalau boleh tahu. Oke. Barangkali boleh disebutkan. Bocah cilik. Oh, bocah cilik. Bocah hitam. Oh, orang hamil. Bocah kotor. Bocah kotor, berarti orang yang haid, wanita yang haid. Kalau orang nikah mojo itu juga Mbak ganggu? Atau yang hitungannya 25 gitu? Iya. Oh. Jadi kalau ada orang yang nikah hitungannya 25 atau lain-lain lah, itu yang mengganggu ya. Sudah menjadi pangananku. Oh, sudah menjadi panganannya. Banyak yang jaga daerah sini, Mbak? Atau ada lagi yang atasannya, Mbak? Bagaimana? Rauno. Oh, banyak yang berkuasa di sini ya? Di desa sini. Sallallahu alaihi wasallam. Sosok panjenengan seperti apa, Mbak? Enggak apa sosok ular atau ora atau harimau? Ora, ya sosok gede gini ya. Sosok gede. Kemungkinan dari sana apa? Kayak pohon-pohon bambu itu. Dari sungai itu. Oh iya, kalau di sana kan ada namanya Mbah Buyut Emas atau Mbah Buyut Emas ya. Gini di lereng. Itu siapa beliau, Mbak? Tahu ya, Mbak? Mbah Buyut. Orang ngerti. Tapi memang ada ya orang sosoknya itu. Makam bener ya.
ngurusi. Ora ngurusi. Aku seneng ngurusi bangsa-bangsamu. Oh, Anda senang mengurusi bangsa-bangsa seperti kami ya. Bangsamu ora iso mangan. Lalu kalau ada bangsa kami yang Mbah ganggu kemudian melakukan orangnya melakukan sholat, ibadah, ngaji itu bagaimana, Mbah? Bangga. Bangga ya. Oh, Mbahnya kuat berarti. Kalau ada orang ngaji itu kuat Mbahnya. Adam ke kitab ini. Oh, meskipun satu kitab nggak apa-apa Mbah ya. Wah, kuat sekali Mbahnya ini berarti ya. Meskipun ngaji ya, satu kitab juga tidak ada efeknya sama sekali sama Mbah. Ora ono. Oh. Menarik ini. Lalu yang membuat Mbah takut apa biasanya, Mbah? Allah. Ora ono. Tidak ada yang ditakuti, Mbah. Oh. Loh. Ora perlu ono sing diwedeni. Tidak takut dengan Tuhan pencipta alam semesta, Mbah. Tuhan pencipta manusia dan jin yang menciptakan segala isinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan sedikit kekuatan kepada kita semua. La quwata illa billah. Banyak tidak kenal Allah. Ora. Nyapa nggak bolo? Enggak, saya enggak bawa bala. Usah kau. Enggak, mereka melihat saja. Nah, kenapa? Mbahnya takut tak? Podo nang kene. Katanya nggak ada yang ditakuti. Ora ono. Ini sama sosok ini nggak takut Mbah. Usah nantang. Usah nantang. Kan mulai. Coba dilawan itu. Subhanallah, wa ni'mal wakil. Darong ya. Coba melawan. Hah? Oh, wani ini nggak bolo. Ya tadi katanya berani sama semua makhluk.
Oh, lek Rani. Oke, mundur sebentar. Bismillah. Oke. Sudah. Oke, sekarang mbahnya berurusan dengan saya. Mau coba mendengarkan ayat-ayat Allah, Mbah? Ora perlu. Bismillah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bismillah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Coba Mbak, senang. Kalau di mawon. Kerahkan seluruh kekuatannya, Mbak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, lindungi hamba ya Allah. Berikan pertolongan kepada hamba ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. La quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pripun, Mbah? Bagaimana? Mbahnya mengaku kalah? Saya tadi hanya bersyair, bertauhid kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Bagaimana? Balik mana? Mbahnya enggak mengaku kalah berarti? Ora ono. Ya. Ya kalau begitu saya coba lise ilmu mbah tak lunturno sik. Ilmu tak luntur Allah. Jenenge luntur aja lebur Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana, Mbah? Mbahnya sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Belum mengaku kalah. Bakal bali mana ya? Sekarang kalau mbahnya saya kurung bagaimana? Gak bisa keluar. Ya, mending saya kurung ya. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Ayat yang Bismillah. 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 Yo, tangi. Bismillah. Oke, alhamdulillah. Ini tadi satu sosok yang bau rekso di tempat ini atau danyang ya di tempat ini. Sosoknya tinggi besar, hampir seperti apa ya? Hampir seperti apa ya? Pokoknya sosoknya tinggi besar lah ya. Kukunya ini panjang-panjang.
apa ya, dia yang sering mengganggu. Wah, ini ada apa, taringnya juga panjang. Kalau mangap itu lebar ya, mangapnya lebar ya. Tenang, dinormalkan saja. Nah, ini sosoknya sudah kita lumpuhkan, ilmunya sudah kita cabut, kemudian sosoknya ini akan kita kunci. Nanti kita larung atau kita buang atau kita taruh di mana lah yang sekiranya aman, tidak mengganggu di daerah ini lagi ya. Bismillah, Allahul hayyul qayyum la quwwata illa billah. Bismillah. Sudah normal, nggak enak air putih ya? Enggak. Nanti aja dulu wis. Bagaimana? Tadi apa sih pertama kali itu? Tadi kan saya tadi masih mau mengundang sosok yang dari Bungkul. Kemudian ada satu energi yang sangat kuat tadi memang ya, sosoknya terasa sekali. Akhirnya beliau masuk dengan sendirinya. Ternyata apa tadi? Sosok naga ya, sosok naga giri beliau dari Kedaton Giri ya. Nah, beliau juga dulunya khotam daripada yang Sunan Giri yang ditundukkan beliau. Nah, itu bagaimana Mas Hasyim merasa energinya dan wujudnya itu? Wujudnya sama yang kayak kemarin itu Mas, tetap yang masuk itu sama persis. Sama persis yang mana, yang dilihat di waktu di Giri itu? Ya, yang di Sunan Giri itu. Waktu di musola itu kan. Ya, waktu itu sama, energinya juga sama persis yang saya rasakan. Cuman nggak merasakan tubuh, Mas. Tubuh nggak merasakan? Nggak ya? merasakan. Berarti, tapi kesadaran bagaimana? Hilang total atau? Kalau kesadaran dikit ada, Mas. Dikit ada. Iya, tapi cuma merasakan tubuh itu kayak nggak ada tubuh. Nggak ada tubuh. Nggak ada tubuh. Sosoknya warna apa, Mbak? Naganya itu? Kayak biru-biru kehitaman, Pak. Biru-biru kehitaman. Gitu. Ada sayapnya itu ya? Ada sayapnya. Sama persis kayak kemarin, tapi nggak terlalu besar gitu sayapnya. Terus yang kedua itu saya apa itu kayak apa? Orang Jawa. Kayak orang Jawa. Nih, persis pakaiannya pakaian Jawa, pakai Bawa tongkat? enggak Mas, cuman pakai kebaya. Pakai kebaya. Nih, pakai kebaya. Bajunya Kayak baju Jawa. Baju Jawa itu ya. Cuman orangnya emang besar, Mas. Emangnya orangnya besar? Kakinya juga besar. Kakinya besar. Orangnya kekar besar. Cuman pakaiannya kayak ksatria ya. Okay. Atasnya juga pakai belangkon. Belangkonnya tadi saya lihat itu warna hitam. Okay. Warna hitam. Terus ada seleretnya putih kalau nggak salah. Nggak tahu di sebelah samping seleret ngeten. Putih ngeten. Ada seleretnya putih. Terus nampak sebuah pusaka enggak? Ada nampak pusaka apa? Pusaka tombak, nggak tahu tombak apa, Mas. Tombaknya kayak apa bentuknya itu? Dia tombaknya itu lebar atau tipis, kecil? Mas. Kecil tapi agak panjang dia. Agak panjang tadi. Kalau nggak salah itu ada dua. Pusakanya ada dua. Cuman yang saya kelihatan itu yang kecil itu. Kecil agak panjang, tipis banget itu. Mungkin yang satunya disimpan mungkin. Tadi apa? Dua-duanya sama tombak
Sama-sama tombak. Sama-sama tombak. Terus yang terakhir ini yang ketiga itu. Yang ketiga sosoknya saya lihat itu energinya, dari energi itu panas Mas. Panas, terus matanya itu merah, alisnya itu panjang. Alisnya panjang Mas, jadi alisnya itu panjang, tapi tipis, sedikit tapi panjang. Sedikit tapi panjang, alisnya matanya merah gitu, terus hidungnya agak mancung. Hidungnya? Iya. Terus gak ada rambutnya nih. Botak. Botak. Terus taringnya juga. Taringnya panjang ya? Panjang. Kukunya panjang, tinggi besar. Kukunya juga panjang ya? Iya. Apa mirip buto, apa mirip genderuwo? Oh, genderuwo bukan. Bukan Mas. Buto, mirip buto ya? Soalnya mungkin. sosoknya itu kayak sosok manusia. Tapi kayak ada sisiknya besar-besar tapi arang-arang gitu Mas. Oh, sisik ular atau sisik ikan? Kayak model sisik ikan model. Oh, model sisik ikan. Yeah. Kalau sisik ikan itu di tubuh jin itu kadang baju pakaiannya ya, pelindungnya biasanya. Ya di depan sini kan. Kayak sisik ikan. Biasanya itu bentuk pelindungnya biasanya. Jadi ya salah satu yang Mbah Rekso atau Ndanyang di desa Delering ini ya. Tadi juga sedikit olahraga dengan saya. Tapi waktu tarung itu terasa nggak? Waktu tarung tadi sempat tarung dengan saya kan, terasa nggak apa yang dilihat waktu tarung itu? Cuman lihat cahaya aja Mas. Cahaya warna apa? Warna putih-putih kebiruan gitu. Putih-putih kebiruan yang memancar gitu ya? Ngoten mawon. Ngoten slat ngoten kan langsung sadar gitu. Setelah lihat cahaya, ketika saya lihat cahaya, langsung sadar ngoten. Putih kebiruan itu ya. Oke, alhamdulillah. Jadi memang begitu ya. Terkadang yang mengganggu daripada suatu desa itu yang Mbah Rekso di tempat itu, mereka dengan pasukannya mengganggu orang-orang yang anak kecil yang suka rewel, yang sering sakit-sakitan itu kadang diganggu oleh bangsa mereka. Karena gini, zaman dulu ya, kalau orang Jawa itu ada anak kecil rewel, akhirnya dikasih suguhan, sesaji atau apa itu nanti dimakan itu. Dan itu yang membuat mereka itu senang. Ketika mereka disuguhi makanan, mereka itu merasa senang. Ketika manusia takut dengan bangsa mereka, itu yang mereka inginkan ya. Jadi kita marilah kita belajar, kita ambil hikmah dari video kita kali ini, bahwa jangan pernah kita takut dengan bangsa jin, minta perlindungan kepada Allah ya. Meskipun tadi saya hanya berdoa melantunkan syair, namun meskipun kita melantunkan syair, di dalam hati kita ingat Allah, di dalam pikiran kita ingat Allah ya. Meskipun kita baca syair apapun sudah, yang di dalamnya ada tauhid, ada sholawat atau ada bentuk perlindungan kepada Allah, insya Allah bangsa-bangsa seperti mereka tidak akan mampu mendekati kita ya. Monggo dipraktekkan di rumah, sering-sering membaca syair atau doa-doa atau ayat-ayat Allah. Sebenarnya mereka itu takut dengan ayat-ayat Allah itu, tapi kalau kita membaca Al-Quran dengan emosi, dengan tergesa-gesa, pengen ndang khatam, pengen cepat khatam, pengen cepat selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu yang enggak ada aura positif, enggak ada cahayanya yang seperti itu. Ya, baca sudah yang tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau kita pikiran dan hati kita bisa mengerti makna daripada doa tadi ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, seperti itu. Lawan nyebut asmane Allah ingkang Maha Welas Asih. Nah, itu juga boleh kita pakai terap Jawa, itu juga boleh dalam hati kita, pikiran kita. Intinya maknanya di situ. Ya, meminta perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan makhluknya. Ya, itu juga harus kita imbangi dengan hati dan pikiran kita. Seperti itu. Kalau berdoa itu yang
harus tenang, hati pikiran disambung, disatukan, nyambung kepada Allah ya. Insya Allah bangsa seperti mereka tidak akan mampu mendekati kita ataupun menyerang kita ya. Oke, alhamdulillah. Ini juga banyak Mas Hasyim, banyak yang ceritanya banyak ke arah sampean ini ya, banyak ke arah sampean ini, alhamdulillah. Oke, saya rasa itu saja liputan mediumisasi kita kali ini. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik, ambil yang baik-baik dan jadikan tontonan ini sebagai hiburan sekaligus menambah wawasan, pengetahuan dan ilmu. Oke, saya Eko Satrio dan di sini ada Mas Hasyim dari tim Suryo Jati. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pandang layar HP Anda di Suryo Jati.